Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada siswa-siswi SMA Handayani 2 Banjaran. Hari ini kita akan membahas tentang materi dalam mata pelajaran prakarya dan juga kewirausahaan. Untuk melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan jasa profesi dan profesionalisme. Di sini, Ibu harap kalian bisa menyerap lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan Ibu paparkan dan Ibu berikan untuk kalian. Yang mana Ibu harap kalian bisa memanfaatkan dari ilmu yang sudah Ibu berikan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini ada beberapa hal yang ingin Ibu kemukakan. Banyak ide yang dapat dikembangkan untuk menemukan peluang usaha. Guna menjalankan usaha jasa profesi dan profesionalisme, ide dan peluang usaha harus dipertimbangkan dalam konteks potensi di daerah sekitar. Nah, di sini kita akan maju. Ada beberapa contoh ide usaha jasa profesi. Di sini Ibu ambil 3 contoh. Yang pertama ada profesi jasa perbaikan peralatan elektronik. Kemudian yang kedua ada jasa perbaikan sepeda motor, dan juga yang ketiga ada profesi jasa perbaikan instalasi listrik. Sebenarnya masih banyak sekali ide usaha di bidang jasa profesi yang bisa kalian kembangkan. Di sini Ibu harap kalian menemukan hal-hal yang bikin atau yang membuat kalian lebih tertarik lagi untuk membuka jasa profesi. Yang mana tujuannya adalah nanti bisa memberikan hal positif untuk kalian. Kemudian di sini ada sumber daya yang dibutuhkan. Dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme, sumber daya untuk proses produksi tidak berbeda dengan usaha-usaha yang lainnya. Sumber daya yang dimaksud adalah unsur-unsur yang melandasi keberadaan dan jalannya suatu usaha. Unsur-unsur tersebut merupakan aspek-aspek yang terdiri atas man, money, material, machine, market, and method. Unsur-unsur ini umumnya diformulasikan menjadi 6M. Untuk mempersingkatnya, Ibu akan memaparkan masing-masing dari formula 6M tersebut. Yang pertama kita mulai adalah man atau manusia, atau bisa dikatakan juga sebagai tenaga kerja. Nilai estetik merupakan sebuah ide yang harus diaktualisasikan atau diwujudkan sehingga sebuah produk memiliki penguatan karakteristik identitas atau keinginan yang kuat. Itu adalah salah satu hal yang terpenting dari pertamanya, yaitu manusianya, man-nya atau tenaga kerja. Untuk faktor yang kedua itu adalah money, uang atau dana. Aspek dasar lain dalam suatu usaha adalah dana. Dana sebagai modal usaha dibutuhkan untuk menyediakan perlengkapan-perlengkapan usaha seperti gedung, peralatan, bahan-bahan untuk menjalankan usaha. Kemudian poin yang ketiga ada material atau bahan. Material merupakan aspek dasar lain yang mutlak diperlukan dalam menjalankan usaha jasa dan profesi. Material tersebut bergantung pada jenis usaha jasa dan profesi yang dipilih. Kemudian poin selanjutnya adalah mesin, atau di sini bisa dikatakan lain istilah lainnya dengan peralatan. Mesin atau peralatan adalah aspek penting yang diperlukan demi efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa usaha jasa sangat bergantung pada mesin atau peralatan. Kemudian yang kelima ada metode atau cara memproduksi. Dalam usaha jasa, metode atau cara kerja yang sistematis dan runut sangat penting demi efektivitas proses produksi.
Metode yang dimaksud pada usaha jasa profesi berfokus pada proses jasa yang ditawarkan. Kemudian poin terakhir atau yang selanjutnya dari 6M adalah market atau pasar atau bisa dikatakan jaringan usaha. Penguasaan pasar sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan sebuah usaha, termasuk usaha jasa profesi. Salah satu cara menguasai pasar adalah dengan menghadirkan kepercayaan dari konsumen. Kemudian, itulah yang Ibu paparkan tentang istilah 6M. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya, itu adalah administrasi dan juga pemasaran. Administrasi tidak sekedar soal pencatatan atau pembukaan, tetapi terkait juga dengan upaya pengaturan jalan seluruh usaha jasa profesi dan profesionalisme. Contohnya perihal keuangan, kepegawaian, bahan baku, suku cadang, dan peralatan yang digunakan. Selain administrasi, hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah pemasaran. Pemasaran yang dilakukan lebih berfokus pada keunggulan layanan yang ditawarkan dan pelayanan pasca perbaikan atau service. Oke, pemaparan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk kalian semua. Sebelumnya Ibu juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM, Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani SPD, dan juga guru-guru SMA Handayani 2 Banjaran. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bertemu untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Terima kasih.